warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tisha Nurul Syifa dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relation. Pada video ini saya akan membahas tentang keterampilan berbicara. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Berbicara adalah salah satu sifat komunikasi yang berguna untuk menyampaikan ide, pesan, gagasan, isi hati, dan pikiran dengan menggunakan bahasa lisan. Sehingga pesan bisa disampaikan dengan baik kepada orang lain. Sedangkan keterampilan berbicara adalah seni komunikasi lisan yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan mempunyai keterampilan tersebut, pesan secara lisan akan tersampaikan secara efektif dan efisien, yang menjadikan komunikasi dengan orang jauh lebih lancar. Seni keterampilan berbicara bukan halnya seperti barang eksklusif atau hanya dimiliki oleh orang tertentu. Karena keterampilan berbicara ini bersifat seni, maka pengetahuan yang akan dipelajari harus bersifat mendalam dan luas. Untuk mendapat manfaat dari keterampilan berbicara, terdapat beberapa cara dan tips untuk meningkatkan skill tersebut. Yang pertama, kembangkan keahlian berbicara yang baik. Ekspresikan diri sesering mungkin, bisa melalui media tulis ataupun berbicara, agar terlihat keterampilan berbicara kita yang berkembang. 2. Mengasah keahlian mendengar. Perhatikan setiap perkataan yang dilontarkan oleh pembicara dalam berpendapat ataupun berargumen. Yang keempat, memiliki teman belajar seperti komunitas ataupun organisasi untuk perkembangan keterampilan berbicara. Dalam organisasi kita dapat memperoleh kesempatan untuk memiliki teman untuk berkomunikasi. Akhir, dalam keadaan emosional, jangan utarakan pendapat. Karena dalam situasi tersebut, akal dan logika cenderung lebih tumpul. Lebih baik memberi kesempatan untuk diri sendiri untuk diam dan memikirkan kembali setelah semuanya stabil. Terdapat 4 faktor esensial yang merupakan karakter individu mandiri. Pertama yaitu faktor teori. Yang kedua adalah keterampilan sematik. Keterampilan sematik adalah kemampuan untuk mengartikan setiap yang dilontarkannya. Maka dari itu, seseorang yang ingin memiliki keterampilan berbicara dituntut untuk memiliki kosakata yang luas. Yang berikutnya adalah keterampilan fonetik. Keterampilan fonetik adalah kecakapan dalam pengucapan setiap kata. Kemampuan ini adalah salah satu faktor utama dalam diterimanya kata dalam lingkup sosial. Yang terakhir ada keterampilan vokal. Setelah saya menjelaskan pengertian dari keterampilan berbicara, selanjutnya kita akan membahas tentang topik yang akan kita bicarakan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang krisis identitas. Krisis identitas seperti yang dapat kita lihat, ada sebagian orang yang tidak mau merubah identitas dirinya, ada sebagian orang yang sibuk merubah identitas baru, dan ada sebagian orang yang sibuk merancang identitas yang berbeda dengan yang lainnya. Kenapa pada saat ini banyak orang yang terpenjara dalam identitas yang ia miliki sekarang? Karena masih banyak orang yang bangga dengan ungkapan be myself atau be yourself, tetapi yang ia lakukan adalah be myself yang tidak berubah atau tidak baru. Pada sekarang ini masih banyak orang yang salah pengertian mengenai aku. Aku yang dia pertahankan sekarang itulah yang dia sukai. Itu sebabnya istilah comfort zone menuntun kepada pengertian yang salah. Seperti halnya tidak dihormati di lingkungan sekitar, mendapat bully, ketika ada yang salah dia yang disalahkan terlebih dahulu. Ini sebenarnya disebut dengan uncomfortable. Tapi masih banyak orang yang menolak untuk merubah pribadi menjadi pribadi yang baru. Jadi banyak sekali orang yang terpenjara dalam konsep identitas yang tidak membesarkannya. Kita masih sering kali terdidik salah dibanding terdidik benar. Solusinya ialah kita harus membongkar pelajaran yang salah sehingga kita dapat keluar dari identitas yang salah dan mengambil potongan-potongan terbaik dari setiap manusia. Masih banyak orang bertanya, sudahkah kalian jujur kepada diri sendiri atau bahkan sebaliknya? Pertanyaan tersebut akan tumbuh menjadi keraguan dalam hati. Tentunya keraguan tersebut akan berpengaruh dalam mengambil setiap langkah hidupnya. Hal tersebut merupakan sebagian kecil tanda seseorang sedang mengalami krisis identitas. Itu akan menggambarkan diri sebagai bentuk awan gelap kebingungan. Seseorang yang sedang mengalami krisis identitas akan selalu mempertanyakan alasan dibalik setiap tindakannya. Berikut ini saya akan membahas 5 tanda paling umum ketika seseorang sedang mengalami krisis identitas. Yang pertama, melakukan pola yang sama.
Biasanya orang akan belajar dari kesalahannya agar tidak melakukannya di kemudian hari. Namun, bagi seseorang yang mengalami krisis identitas akan terjebak dalam pola yang sama. Bukannya berpikir dengan logikanya, seseorang yang sedang mengalami krisis identitas malah akan menggunakan emosi untuk memutuskan sesuatu. Yang kedua, kepribadian yang berbeda di dalam keluarga. Pandangan anggota keluarga sangat berpengaruh bagi kepribadian orang yang sedang mengalami krisis identitas. Orang yang sedang mengalami krisis identitas biasanya selalu mengatur bagaimana ia bersikap di depan keluarga maupun di depan teman. Perbedaan sikap tersebut akan terlihat jelas walaupun yang mengalaminya tidak menyadarinya. Krisis identitas akan membuat kebingungan atas rasa emosi yang dirasakannya. Bingung atas emosi tersebut akan menyebabkan seseorang yang sedang mengalami krisis identitas akan sulit untuk mendengar dan memahami orang lain. Terjebak di dalam kepala sendiri untuk memecahkan teka-teki emosi, membuatnya akan bingung untuk menerima informasi dari luar. 4. Yaitu penyesalan. Kata seharusnya akan selalu terngiang di dalam kepala seseorang yang sedang mengalami krisis identitas setelah mereka melakukan kesalahan. Kebingungan identitas tersebut akan membuat seseorang yang sedang mengalaminya akan selalu merasa bersalah. Bukannya mereka berdamai dengan keadaan dan berusaha untuk maju, justru mereka akan terbelenggu dalam pikiran seharusnya. Biasanya rasa gelisah yang kita rasakan itu memiliki sebab dan alasan mengapa kita merasa gelisah. Namun berbeda dengan orang yang mengalami krisis identitas, biasanya dia akan merasakan kecemasan yang begitu besar namun sulit untuk dijelaskan. Krisis identitas sangat berpengaruh dalam kesehatan mental, baik depresi maupun stres. Namun krisis identitas sesungguhnya diperlukan untuk lebih mengenal diri sendiri dan tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Berikut ada hal yang dapat dilakukan untuk menangani krisis identitas. Yang pertama, gali diri lebih dalam. Luangkan waktu untuk melihat ke dalam diri. Anda tidak selalu harus mendapat jawabannya sekarang, tetapi yang terpenting Anda sudah berusaha untuk melihat ke dalam diri Anda dan berusaha mengenal diri Anda lebih dalam. Sebagai contohnya, jika Anda tengah mengalami perubahan yang besar, coba tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah kalian puas dengan perubahan tersebut? Lalu bagaimana cara Anda mengatasinya agar lebih baik? Yang kedua, pikirkan hal-hal yang membuat Anda senang. Biasanya banyak orang yang terlalu fokus dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan melupakan hal-hal yang berharga. Bila Anda selalu berkutat dengan hal-hal negatif dan lupa untuk mengasih hal positif kepada diri Anda, ini bisa menjadi alasan mengapa Anda mengalami krisis identitas. Terimalah fakta bahwa Anda tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi dalam hidup, tapi Anda bisa memilih bagaimana Anda bisa bahagia dan memiliki hal yang positif. Karena itu, mulailah cari hal-hal yang bisa membuat Anda lebih bersemangat atau lebih senang. Contohnya, bertemu dengan teman atau organisasi dan komunitas lain, dan melakukan hobi baru. Yang ketiga, mencari dukungan. Biasanya dukungan dari orang terdekat akan membuat Anda lebih kuat dalam mengalami perubahan besar, seperti stres, depresi, atau yang lainnya. Kata-kata motivasi, pelukan, atau kebersamaan akan membuat Anda merasa lebih percaya diri kepada diri Anda sendiri. Dan meyakinkan Anda bahwa Anda bisa melewati dalam krisis identitas yang sedang Anda miliki sekarang ini. Sekiranya hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.